Jumpa lagi di channel kami, Komunitas Hapsari, berisi kisah-kisah inspiratif tentang keluarga, perempuan, anak, dan kesehatan. Jika Anda menyukainya, hanya jika menyukainya. Silakan subscribe, like, beri komentar, dan share. Terima kasih. Saat kamu berada di titik terendah. Kita sebut aja Mak Bintang namanya. Menghadapi kenyataan pahit yang gak pernah dia bayangkan, gak pernah terfikirkan. Suaminya selingkuh, suaminya berpoligami. Saat itu usianya 54 tahun. Dan usia perkawinan mereka udah 32 tahun. Iya, 32 tahun kan bukan umur perkawinan yang pendek. 3 orang anaknya udah besar-besar. Si bungsu udah kuliah di perguruan tinggi, hampir tamat. Tapi titik terendah dalam hidup Mak Bintang justru terjadi saat itu. Sebelumnya Mak Bintang dan suami punya usaha keluarga mengelola taman kanak-kanak. Mereka rukun, secara ekonomi cukup. Mak Bintang juga aktif mengikuti kegiatan organisasi perempuan di daerahnya. Pernah jadi ketuanya. Didukung kali loh sama suaminya. Organisasi ini mengurus soal-soal kekerasan dalam rumah tangga. Yang korbannya seringkali perempuan. Ngurus KDRT. Bahkan tiap kali Mak Bintang ngurus korban KDRT, suaminya selalu dampingi. Kadang ngantar Mak Bintang nemuin korban di satu tempat, kadang bantu-bantu ngasih nasihat. Suami Mak Bintang guru agama pula, guru agama Islam. Orang nyebutnya Pak Ustadz. Kasus pertama yang diurus Mak Bintang justru KDRT yang dialami tetangganya. Dan sejak itu, warga desa mulai melaporkan kasus-kasus KDRT yang dialaminya kepada Mak Bintang. Ada yang menghubungi lewat telepon karena takut ketahuan suaminya, atau malu kasusnya diketahui tetangga misalnya. Tapi ada juga yang datang langsung menjumpainya, menceritakan masalahnya. Kebanyakan udah parah kasusnya, baru ngelapor. Macam-macam masalah KDRT itu. Mulai dari kekerasan fisik, suami main tangan, main kasar, main tampar, kekerasan psikis, misalnya penghinaan dengan kata-kata kasar, atau penelantaran, ditinggal pergi nggak pulang-pulang, entah pulang ke rumah siapalah lakinya. Atau kekerasan ekonomi, suaminya bilang kerja, sampai merantau kerjanya, tapi nggak ngasih nafkah, nggak ngirim uang belanja, sementara anak-anak kan harus dikasih makan. Ada juga kekerasan seksual, misalnya pemaksaan hubungan seksual, macam-macam kasusnya. Nah, waktu Mak Bintang menghadapi korban KDRT, biasanya yang pertama dilakukan adalah menunjukkan simpati, mendukung korban, ngasih semangat, supaya korban gak putus asa. Karena para korban KDRT sangat butuh kawan yang mau dengar masalahnya, yang mau berpihak sama dia. Nah, jadi sama Mak Bintang ini dikasihnya lah semangat, dikasih nasihat supaya kuat, sabar demi anak-anak, jangan sampai kalah, apalagi menyerah. Gitulah Mak Bintang ngasih semangat. Kalau memang harus cerai, ya udah, cerai aja, harus berani. Dunia nggak bakalan kiamat hanya karena cerai sama suami. Tapi tahun 2014, dunia Mak Bintang seperti runtuh. Lakinya yang selama ini setia sama dia, gak ada tanda gejala, ternyata udah punya
perempuan lain, udah punya selingkuhan, diam-diam poligami. Kabar itu justru datang dari anaknya yang menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Rupanya, beberapa bulan sebelumnya, 2 anak mereka melakukan investigasi. Karena curiga sama ayahnya. Ada yang berubah dari ayahnya. Makin rapi dan wangi, tapi makin pelit katanya. Selalu bilang gak punya duit. Dan jatah uang jajan anaknya selalu berkurang. Anak-anak kan sama uang jajan sensitif dia, ya kan? Kalau biasanya Piggy ngaji sering ngajak mamanya, belakangan gak lagi. Sering gak pulang. Katanya tidur di rumah nenek di desa sebelah. Karena nenek mereka yang lansia memang mulai sakit-sakitan. Nyatanya semua bohong. Hanya sandiwara. Tapi Mak Bintang yang sibuk berorganisasi nggak tanggap dengan perubahan suaminya. Hingga suatu hari, anak bungsu mereka menemukan si ayah membawa seorang perempuan sama tua dengan mamanya pulang ke rumah yang lain. Terus, ketika malamnya si ayah nggak pulang, ketiga anaknya mengajak Mak Bintang menggerebek rumah itu, bawa Pak Kades segala. Betul aja Mak, di rumah itu mereka menemukan sang ayah yang diperlakukan sebagai kepala rumah tangga. Dan ada seorang anak kecil baru belajar jalan, memanggilnya Abi. Situasi nggak terkontrol waktu itu. Mereka menerobos masuk rumah, memaksa ayah mereka untuk pulang. Perempuan di rumah itu yang ternyata adalah istri ayahnya, menurut Pak RT, mereka sudah menikah siri. Anak-anak mereka marah besar sama ayahnya. Sementara Mak Bintang terdiam lemes, dia merasa marah, sakit, pingin ngamuk, tapi gak ngerti harus macam mana dia melampiaskan kemarahannya. Pandangannya kabur, terus gelap. Terus dia gak ngelihat apa-apa lagi. Dia baru tersadar ketika udah terbaring lemah di ranjang kamarnya, dikelilingi 3 anaknya yang masih nangis dan masih menahan marah. Betapa hatinya sakit kali, hancur. Kalau selama ini dia selalu mendampingi korban KDRT, maka kali ini dialah korbannya. Dan suaminya pula pelakunya. Suaminya yang selama ini tahu kayak apa sakitnya jadi korban, kok malah sekarang jadi pelaku. Gak habis pikir dia. Ya Allah, teganya suamiku. Batin Mak Bintang dengan hati yang sangat pedih. Kalau dulu dia selalu ngasih semangat sama korban KDRT, ngasih nasihat, ngasih kata-kata motivasi, biar si korban kuat. Kali ini ketika dia berada di posisi sama persis sebagai korban, dia kehilangan semua nasihat, kehilangan semua kata-kata motivasi yang dulu pernah dia berikan. Sakit kali dada mama inilah. Kayak gitu kata Mak Bintang dengan suara lemah. Ayah kalian mana? Sambungnya. Ya Allah Mak, gak usah sebut-sebut ayah Mak. Mulai hari ini gak ada lagi ayah di rumah ini, jawab anak bungsunya sambil nangis menahan marah. Itulah saat terendah dalam hidup Mak Bintang. Butuh waktu bertahun-tahun kemudian sampai mereka bisa menata hati, melewati hari tanpa laki-laki yang mereka panggil ayah. Nah, bagaimana saat kamu berada di titik terendah dalam hidup ini? Barangkali kalian mau berbagi.